Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Selamat berjumpa kembali pada pagi hari ini pada renungan harian online kita bersama. Dan pada pagi hari ini saya berikan judul renungan saya adalah Tunduk dan Jadi Inspirasi. Pada salah satu khotbah atau firman Tuhan yang disampaikan Bapak Gembala dalam ibadah raya, ada satu statement yang beliau katakan seperti ini. Memiliki ketundukan dan kunci kerajaan surga dapat menjadikan saudara sebagai inspirasi bagi orang lain di dalam kehidupan. Untuk mendukung statement ini saya mengambil 3 ayat. Yang pertama saya akan ambil dari Matius 5 ayat 14 sampai 16. Firman Tuhan berkata seperti ini, "Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga." Ayat yang kedua akan saya ambil dari Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-15. Firman Tuhan berkata, "Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela, di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia." Dan yang ketiga adalah dari Efesus, pasalnya yang kelima, ayat yang ke-8 sampai dengan 9. Firman Tuhan berkata, "Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran." Bapak Ibu Saudara, kita adalah terang dunia. Tapi terang itu tidak menyala sendiri. Terang itu muncul pada saat kita tunduk kepada Tuhan. Saat kita sadar bahwa hidup kita bukan milik kita sendiri, melainkan hidup kita adalah alat Tuhan untuk menyinari orang lain. Dan di dalam Filipi tadi kita juga baca bahwa kita menjadi anak-anak Allah yang tidak bercela, yang bercahaya seperti bintang-bintang di tengah dunia. Dan di Efesus tadi kita juga sudah baca, diingatkan bahwa kita memang dulu adalah kegelapan, tetapi sekarang kita terang. Dan terang itu hanya menghasilkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Jadi memiliki ketundukan dan kunci kerajaan surga dapat menjadikan kita inspirasi. Betul, inspirasi sejati itu tidak lahir dari pencitraan, tetapi lahir dari hati yang menundukkan diri kepada Tuhan setiap hari. Saya akan berbagi dari kisah nyata dalam kehidupan saya. Ada 2 hal yang mau saya bagikan. Dalam pekerjaan saya, dalam perusahaan di mana saya bekerja, kita punya satu mekanisme yang disebut sebagai karir konselor, di mana seseorang dapat berkonsultasi untuk dapat menceritakan apa yang menjadi kendalanya dalam bekerja selama ada di perusahaan itu. Dan awalnya dulu saya hanya punya 3 anak di bawah saya, dan sampai terakhir sekarang saya sudah punya 7 orang anak di bawah saya, dan saya sebagai konselor mereka. Ada 3 orang dari antara 7 orang itu yang dengan sengaja datang menemui saya dan meminta saya untuk menjadi karir konselor mereka. Pada saat saya tanya kepada mereka kenapa, ternyata mereka mendengar ada banyak hal positif tentang saya ketika saya menjadi konselor, di mana saya dapat benar-benar memperhatikan anak-anaknya dan memperjuangkan apa yang menjadi aspirasi mereka. Dan hal itu terjadi bukan karena saya hebat, bukan karena saya mampu, tetapi karena saya benar-benar menaruh hati saya
kepada anak-anak yang ada di bawah saya, dan saya benar-benar memperhatikan mereka satu persatu untuk kemajuan mereka, dan saya dampingi mereka. Saya mendengarkan mereka dan saya hadir di dalam setiap kesulitan mereka dan membantu mereka, dan saya percaya bahwa hal yang berasal dari hati itu bisa mereka rasakan. Sehingga saya cukup terkagum sampai ada 3 orang yang dengan sengaja meminta untuk saya menjadi konselor mereka. Kemudian, hal yang kedua, beberapa waktu lalu saya memutuskan untuk mengundurkan diri dari perusahaan yang dimana saya bekerja sekarang, karena saya mendapatkan kesempatan yang lebih baik di luar perusahaan ini. Dan pada saat saya di hari terakhir, menjelang hari-hari terakhir saya, 1 minggu terakhir, ada 5 kali acara perpisahan untuk saya. Dan semuanya itu bukan saya yang menginisiasi, tapi dari semua rekan-rekan saya selama saya bekerja di sini, dari berbagai macam proyek. Di situ saya merasa bangga kepada Tuhan bahwa banyak orang yang mengasihi saya. Dan dalam satu momen perpisahan itu dihadiri lebih dari 10 sampai dengan 25 orang, dan mereka semua memberikan testimoni tentang saya. Dan di situ mereka semua, saya mendengar secara langsung mereka berkata bahwa kehidupan saya bisa menjadi inspirasi bagi mereka. Saya mempermuliakan nama Tuhan ketika mereka menyampaikan hal-hal itu, di mana selama saya bekerja, saya merasa saya hanya melakukan yang terbaik selama saya bekerja. Karena saya tahu bahwa saya bekerja seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Tetapi ternyata itu memberikan nilai-nilai yang lain kepada orang lain yang merasakan dampaknya di mana mereka diberkati. Dan setiap hari ketika saya memulai pekerjaan saya dengan doa, saya tidak merasa sia-sia saya menyempatkan waktu untuk berdoa. Karena ternyata semua itu berbuah kebaikan bagi orang lain. Apakah saya dalam bekerja tidak pernah salah? Tentu saja tidak mungkin. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya pernah salah. Tetapi ternyata di dalam kesalahan yang saya lakukan pun masih ada banyak hal yang bisa dipelajari oleh orang lain, oleh tim-tim saya, dengan bagaimana saya mengatasi semua kesalahan itu. Jadi, pagi hari ini, saya percaya bahwa saudara, mungkin tanpa Bapak Ibu saudara sadari, saudara sudah bisa menjadi inspirasi bagi orang lain. Yang saya mau tekankan, terus kerjakan itu dalam kehidupan, secara disiplin dan tertib, dan kita jaga nama baik Allah dalam kehidupan kita, karena kita tahu bahwa kita orang-orang yang tunduk dan kita sudah memegang kunci kerajaan surga. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus pada pagi hari ini untuk renungan yang singkat ini yang boleh kami dengar bersama. Biarlah apa yang sudah kami terima dan api ketundukan ini boleh tetap tinggal diam di dalam hidup kami, dan kami percaya mendatangkan kebaikan bagi kami secara pribadi dan bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan sepenuhnya aktivitas kami sepanjang sisa hari ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Selamat pagi dan Tuhan Yesus memberkati.